Oke, halo semua, dan di video kali ini kita bakal kembali melanjutkan MotoGP 25 karir di season 1, tepatnya untuk episode kedua di MotoGP COTA atau di Circuit of the Americas. Dan saat ini kondisi physical fitness dari Asep Surasev masih bagus, masih stabil, dan kemarin di Moto3 Thailand Asep berhasil meraih kemenangan dan juga podium perdananya di kelas Moto3 untuk MotoGP 25 karir. Tapi kemarin gue rasa masih kebetulan aja kita bisa meraih kemenangan, dan semoga aja di race kedua ya semoga aja masih ada keberlangsungan hoki dari Asep Surasev di ajang balap Grand Prix. Kemudian guys ya, untuk performa tim kita itu masih sama dengan seri pertama. Soalnya komponen baru itu bakal terpasang nanti ketika balapan di GP Italia. Jadi masih butuh beberapa balapan lagi. Nah, sekarang kita bakal menuju ke seri COTA, dan seperti apa yang gue bilang kemarin bahwa kita di sini bakal menaikkan level kesulitan dari AI-nya yang semula 80 kita bakal ubah naikin ke angka 85%. Nanti kalau race kedua ini kita bisa menang dengan mudah, maka bakal kita naikin lagi ke level 90. Dan sekarang tibalah kita di garasi dari tim Snipers Riva Colt Moto3, di mana kualifikasi kedua akhirnya Asep kembali menembus lagi, dan sekarang kita bakal lihat. Kita time skip dulu sementara waktu hingga sampai tersisa 6 menit lagi, dan kira-kira berapa nih lap time yang harus kita kejar. Nah, so far ada Jose Antonio Rueda dengan lap time 2 menit 14 detik. Nah, sekarang ini kita bakal langsung aja menuju ke lintasan. Persiapan udah sempurna dari kompon double soft dan juga bensin full tank supaya bisa kita pakai power 3 secara terus menerus. Jose Antonio Rueda memiliki lap time paling kencang 2 menit 14,161 detik. Ini kencang sekali. Nah, kira-kira Asep bisa nggak nih merebut tempat pertama, atau mungkin minimal tembus top 3 lah ya, atau mungkin 5 besar, minimal seenggak-enggaknya 5 besar. Let's see, kita coba, kita mulai dari saat ini di first corner. Dan sekarang syukurnya kita udah mulai kebiasa nih sama fisik dari motor Moto3 yang tergolong pelan, namun kadang kalau kita terlalu agresif open gas ketika exit corner itu bakal high side. Jadi sekarang kita udah mulai terbiasa bagaimana cara menghandle motor ini dengan cukup baik. Jadi tinggal kita improve saja setiap putaran yang ada di Moto3 untuk bisa meraih hasil yang maksimal, terutama saat ini sudah kualifikasi kedua yang mana kita masih berjuang terus untuk memperebutkan tempat ketiga di sesi kualifikasi. Di sektor 1 kita unggul dengan gap 0,2 lebih kenceng dari Jose Antonio Rueda. Kemudian di sektor kedua apakah bakal sama atau mungkin justru bakal agak lambat nih daripada si Jose Antonio Rueda. Dan saat ini menuju sektor 2 kita ketinggalan 0,040. Ini tergolong sangat tipis di sektor 2. Tenang, masih ada 2 sektor terakhir. Nah, sekarang di tikungan ke-12 masuk perlahan, dan gak tahu kenapa dari tadi tuh yellow flag selalu berkibar di sesi kualifikasi kedua. Apakah mungkin ini track cukup kurang ramah bagi pembalap Moto3? Ya mungkin aja. Tapi sekarang fokus kita ada pada sesi kualifikasi bersama The Black Mamba. Oke, sektor 3, berapakah gap kita? Dan kita ketinggalan 0,347. Kita lebih lambat daripada si Jose Antonio Rueda dengan gap 0,347 detik. Dan sekarang tersisa sektor terakhir yang akan kita manfaatkan untuk time attack atau qualifying di kelas Moto3 ini di sesi kualifikasi kedua. Dan sekarang memasuki last corner, akan coba late braking, kita ambil inside line, nice, tarik gas perlahan, dan sekarang menuju finish line. Asep meraih tempat ke-6 dengan gap antara 0,5 sampai 0,6 detik di sesi kualifikasi ini. Tapi coba lagi apakah bisa nge-push di time attack kedua, semoga aja bisa. Oke, first corner, hati-hati. Elah, jatuh. Sayang sekali kualifikasi terpaksa kita akhiri karena di first corner kita jatuh dan waktunya udah nggak bisa kita pakai kualifikasi lagi. Dan sekarang Jose Piqueras dan juga Joel Kelso meraih 3 besar. Sementara itu untuk Asep Surasev akan start dari baris kedua bersama Maxim dan juga Matteo Bartele sebagai rival kita di Moto3 karir musim ini. We're on the starting grid where the lights will soon go out to start the race.
The sky is overcast and temperatures are particularly low, so many teams have fitted soft tyres to both the front and rear to allow riders to bring them up to temperature more easily. Dan sekarang tibalah kita di starting grid untuk round kedua, tepatnya di MotoGP COTA atau Circuit of the Americas di Americas Grand Prix. Nah sekarang ini kita akan memulai balapan dari posisi ke-6 atau dari baris kedua. Ini posisi start yang cukup aman dan cukup bagus karena kita ada di sebelah kiri dari tikungan 1. Jadi nanti ada kemungkinan kita bakal ngelakuin overtaking di turn 1, mengambil jalur dalam yang lebih diuntungkan. Ini apa sih kok silau banget di helm? Berasa kayak sorotan lampu tapi enggak ada lampu di siang hari, kayak aneh aja sorotan dari lampu MotoGP Unreal Engine 5. Oke, kita pakai medium karena takutnya kalau pakai soft itu bakal habis cepet ya. Soalnya di kualifikasi kita ngelakuin 1 putaran aja, ban kita soft udah habis setengah cuy. Oke semua, dan inilah dia sesi restu kelas Moto3 round kedua Americas Grand Prix. Start ke-6, it's on the way. Asep Surasep mencoba melakukan aksi overtaking di turn 1. Bisakah perlahan masuk dan kini Maxim kita overtaking, kemudian Matteo Bartele, Joel Kelso kita overtaking di turn 1, kemudian kini di tikungan kedua masih Asep mencoba untuk melakukan serangan lagi kepada Matteo. Wow, kita nge-shortcut, hampir saja terjatuh kawan. Kita salah ambil jalur, kebiasaan dalam situasi yang cukup grogi kita kehilangan kendali. Dan sekarang Matteo Bartele kita overtaking, kemudian Angel Piqueras masih side by side dengan Asep Surasep. Dan saat ini di tikungan ke-8 masih Angel Piqueras melawan kita dan masih side by side Asep di sini. Duel keras dan kemudian Australian Rider Joel Kelso datang menyerang Indonesian Rider, masih side by side di tikungan ke-11 dan kini Joel Kelso datang menyerang mengovertaking Asep Surasep dengan sangat agresif sehingga sekarang Asep turun di tempat keempat. Matteo Bartele datang menyerang. Sniper Rivakot memiliki kekurangan di bagian traksi sepertinya, namun di top speed kita masih mencoba melawan mengejar Matteo Bartele. Kita ambil inside line, bisakah? Masih bertahan oleh Matteo Bartele dan kita ambil inside, masih belum bisa karena Matteo Bartele mampu mendefend Asep dengan sangat bagus sekali. Entry corner kali ini fokus kita pada Matteo Bartele yang harus kita kalahkan di MotoGP round kedua, Moto3 round kedua. Masuk lagi di tikungan ke-15. Masih Matteo Bartele mendefense di last sector. Oke, sekarang masuki tikungan. Oh, sorry sekali. Kita nabrak Matteo Bartele dan kayaknya nggak akan lama lagi kita bakal dikasih peringatan nih dari MotoGP Steward. Kasar banget asli, sorry guys ya. Nah, sekarang kali ini fokus kita adalah kepada Joel Kelso, Australian Rider. Dan benar saja, 2 peringatan kita kantongi. Masih aman nih, karena masih ada 3 bar yang kosong. Ternyata udah 3 peringatan cuy. Yang 2 tadi gara-gara apa ya? Atau mungkin karena kontak dengan rider lain ya, bisa aja. Oke lah, masih aman. Masih ada 2 bar yang kosong ya kan. Oke, sekarang saatnya battle melawan Joel Kelso. Kali ini tikungan kedua. Oke, dia melebar. Kita overtaking Australian Rider. Masih Joel Kelso mendefense. Oke, gila. Oke, kita overtake lagi. Nice. Sebuah manuver yang sangat ciamik dari Asep Surasep untuk mengovertaking Joel Kelso. Dan kali ini Angel Piqueras dan sepertinya seseorang terjatuh di lap kedua saat disayangkan. Semoga aja bukan rekan tim kita. Dan sepertinya pembalap dari Honda Idemitsu crash dan dia out of the race. Barusan kita melebar dan hampir aja di overtaking oleh Joel Kelso. Oke, tikungan ke-11 Angel Piqueras versus Jose Antonio Rueda. Kita beli inside line dan ya ampun, Jose ngapain jatuh? Gila Jose, udah dapat pole malah jatuh cuy. Dan kini gila, ini si Joel Kelso top speednya luar biasa. Kita buru lagi. Pokoknya kita saling nyuri slipstream juga, itu bisa kencang di lurusan. Dan sekarang di braking zone kita block pas Joel Kelso, Australian Rider. Kita overtaking di turn ke-12 dan dia kembali melawan dari sebelah kiri. Kemudian dia ngeblocking jalur kita.
dengan sangat cepat sekali. Seperti ini sengitnya duel dengan Australian Rider. Masih Joel Kelso, masih Asep Surasep bertarung di tempat kedua. Tikungan 15, masih aman, clear. Oke, nice. Oke, kita udah mulai muncul sama si Joel Kelso 0,3. Tapi jangan senang dulu, masih ada 1-2 lap lagi yang akan kita lewati. Kita agak melebar keluar jalur, kemudian kita ambil inside line. Ninja Crab. Kemudian 2 tikungan terakhir. Kini Angel Piqueras di depan mata, yang mana kemenangan sepertinya akan menjadi milik dari Asep Surasep di race kali ini. Tapi jangan senang dulu, kita nggak tahu bakal ada kejutan apa di akhir-akhir balapan. Dan sangat disayangkan Jose Antonio Rueda terjatuh tadi dan dia out of the race. Kayak percuma gak sih dari sesi praktis kemudian kualifikasi udah kenceng dan raih posisi pertama, tahu-taunya tinggal di akhir pekan malah jatuh cuy. Kayak rugi banget gak sih? Malah berbanding terbalik dengan Asep yang start ke-6, tapi akhir pekannya cantik banget. Kita battle untuk podium nih. Dan kita pun jarang ngebikin sebuah kesalahan untuk bisa crash, jadi aman. Dan kali ini untuk kompon ban kita double medium masih cukup aman ya guys ya, karena balapan tinggal 1,5 lap lagi, jadi kita nggak perlu khawatir jika kehabisan ban di akhir-akhir balapan. Oke, kali ini game semakin rapat dengan Angel Piqueras 0,4 dan menuju tikungan 10 high speed corner, menuju tikungan ke 11 kita mencoba late braking. Istilah dia momennya, kita akan mencoba light break dan semakin mendekati lagi Angel Piqueras. Kemudian exit corner, sepertinya di akselerasi motor kita masih kurang bagus nih. Kalau dari segi handling sasis gue udah nyaman ya, motornya udah enak buat dikendaliin, tinggal mesin aja yang mungkin nanti bakal kita minta ke mekanik atau ke tim untuk di-improve dan nanti bakal di-update di seri Mugello. Wah elah, Angel Piqueras jatuh, kita menghindar. Yah, oke, setidaknya meskipun kita turun di tempat ketiga, kita bisa menghindari Angel Piqueras cuy. Oke, sekarang kita bakal melawan lagi Joel Kelso dan juga Matteo Bartele. Nah, 2 orang ini satu tim cuy, empty helmet. Oke, sekarang tikungan cepat. Kita ambil terus peluang kita untuk meraih kemenangan. Dan kini Matteo Bartele masih tertahan di tempat ketiga, memasuki 2 tikungan terakhir. Inilah dia tikungan ke-19 menuju tikungan 20. Kita overtaking Joel Kelso, perlahan masuk dan akhirnya masih kembali berduel. Duel keras, duel sengit, side by side dengan Joel Kelso. Australian Rider versus Indonesian Rider. Gak cuma di bola, di Moto3 pun kita battle sama Australia. First Gunner, serangan datang dari Joel Kelso yang mencoba menyerang sekaligus mendefend dari Asep Surasep. Benturan terjadi di exit turn 1, turn kedua. Agresif overtaking dari Joel Kelso membuat Asep harus menghindar dengan sangat cekat. Oke, kali ini di tikungan keempat kita overtaking Joel Kelso. Dia kembali melawan, oh my goodness mate, duel sengit Australian Rider. Dan saat ini masih Asep, masih di defense oleh Joel Kelso. Dia nggak kalah sama sekali. Ini level 85%, sesengit ini. Kemudian inside line di blocking sama Joel Kelso. Kita nggak ada kesempatan buat ngambil inside line. Oke, tinggal 2 sektor lagi. 2 sektor lagi. Ingat guys, 2 sektor lagi. Masuk perlahan di exit corner. Kemudian kita ambil aja manfaat di sini. Oke, nice. Nggak masalah, yang penting nggak kena peringatan. Dan saat ini menuju tikungan 12. Wobble parah. Run off-nya wobble parah cuy. Dan sekarang menuju tikungan 12, kita mencoba light braking dengan harapan bisa mendekati lagi Joel Kelso di sini. Oke, nice, semakin rapat. Inilah dia 2 sektor terakhir Moto3 Amerika. Kita ambil inside line dan kini Joel Kelso masih mencoba mendefend dan dia ngeblocking kita dengan cara yang sangat agresif. Tikungan 15 menuju tikungan ke-16, 17, 18. Inilah dia high speed long corner, kita overtaking Joel Kelso. Masih bersandingan, masih Asep, masih Joel Kelso.
Kemudian 2 tikungan terakhir, dan inilah dia 2 tikungan terakhir di last sector, last lap battle dengan Joel Kelso, Australian Rider versus Indonesian Rider. Wah, kita terlalu late braking sehingga melebar, kemudian exit corner menuju finish line. Joel datang dan kini siapakah yang meraih kemenangan? Finish sama-sama dan oke, Joel Kelso meraih kemenangan kawan-kawan. Kita kalah hanya dengan jarak plus 0,019. Nyesek, tapi gue cukup senang sama battle kali ini. Dan gokilnya, Jose Antonio Rueda, Angel Piqueras yang kita gadang-gadang bakal menjadi pemain inti di musim ini malah terjun bebas. Ya elah, dan Matteo Bartele finish keempat karena kalah dari Adrian Fernandez. Fabio Quartararo finish ke-16 dan dia finish di luar zona poin. Kemudian ada 5 rider yang not complete dari Mutley, kemudian Buchanan, Yamanaka, Rueda sama Buasri. Namanya ini bener-bener baru banget gue denger, soalnya udah lama nggak ngikutin Moto3 ya guys ya. Jadi wajar jika ada ejaan mungkin yang cukup salah. Dan di klasemen kita masih unggul dengan total 45 poin atau dengan jarak 7 poin dari pesaing terdekat kita saat ini, yakni Joel Kelso. Gila, yang menguasai top 3 ya guys ya, atau top 2 itu adalah pembalap dari Oceania. Wah, luar biasa sih ini. Dan kemudian di klasemen tim kita cek dulu. Oke, MTA ya. Sorry, tadi bukan MT Helmet melainkan MTA tim yang menguasai puncak dengan total 60 poin dan tim kita di tempat kedua. Jadi oke semua, kalau gitu semuanya terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP 25 karir untuk episode selanjutnya di round ketiga, dan semoga konsistensi dari Asep masih terus berlanjut hingga akhir musim untuk mencapai kemenangan titel juara dunia. Oke, sini Privalcott lumayan keren ya untuk battle di musim ini. Oke, semuanya terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.